ini ada juga kan kopi ini kan stok segala macam ya lanjut. Nah, jadi lanjut bro. Jadi ya semua itu akan mengurangi, akan mengakibatkan itu tersebut keluar kan? Keluar. Ya, jadi kita mengatakan bahwa kita keluar, kita makan, sisanya ini. Ada. Pasti siapa namanya? Nanda pasti aku dulu. Adik anak saya agak besar. Anak berapa besar? Karena ibu berdoa kalau Tuhan ngasih anak nomor 2, jangan yang bisa mau makan. Lahir, saya pernah dimakan. Besar ya. Aku bilang, tahu nggak? Aku kecil dulu kalau terlihat foto kan. Yo, itu dulu yang ini miskin, ada kasih makanan katanya. Kalau ini ada makanan di rumah, ya, jadi banyak dimakan, ya. Nah, lanjut. Oh ya, nah, kemudian di tubuh kita ini, kalau kita tidur, ada aktivitas energi dari tubuh kita. Ada kan jantung kita bergerak, ya kan? Bergerak itu kan makan energi. Darah keliling nggak, jalan nggak? Jalan. Pernapasan? Jalan. Mimpi? Jalan. Ya, mimpi itu kalau bermimpi yang seru begitu kan? Ya udah, kan? Dikejar harimau lari ya. Atau kejar cowok ya. Ya, kalau kejar cewek. Sudah kakak kelas kalian. Apa namanya? Habis itu mau bilang ya. Pas satu semester tidak menghadap-hadap. Ketika selesai kan? Namanya tumpal. Mana tak tumpal? Itu Pak. Nah, apa itu dia malu. Itu Pak. Dia udah habis itu minta duit sama bosnya. Terus dia tuh nak PDKT sama cewek Pak. Duit habis, cewek lepas. Jadi habis duitnya untuk penelitian. Aku banyak terpanjang ada. Berarti sudah semester berikutnya. Kau minta maaf sama bawa cerita. Terus dia ini ya. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi kan berpikir dia itu pakai banyak. Ya jadi kalau kalian mikir itu banyak. Apalagi paling banyak kita energi itu di otak. Ya, nah tadi yang kita tidur itu makan energi itu ada metabolisme. Metabolisme itu sistem pergerakan makhluk hidup ya. Semuanya punya yang makhluk hidup. Namanya metabolisme, termasuk tanaman. Nah kalau kita tidur tadi itu disebut metabolisme basal. Basal itu basic, dasar ya. Jadi semua orang tergantung berat semakin berat semakin banyak metabolisme basal. Tapi itu mau tidak mau mesti ada kan. Yang basic itu dasar gitu ya. Jadi itu dia basal metabolisme. Setelah itu baru kita gerak ya. Oke. Nah, jadi orang yang untuk energi seperti ini namanya alatnya namanya kalorimeter. Ya, jadi kalorimeter dimasuk dari tabung tunggu itu dimasukkan sana, terus ditembak ke listrik, terbakar ya. Dibakar sempurna. Dapatlah jumlah kalori dari makanan tersebut. Ya. Nah, jadi kawan-kawan kita di ilmu gizi selalu pakai ini. Berapa gitu ya? Berapa energinya? Jadi kalori kita bilang sekian kalori. Ya. Jadi kalau kita misalnya orang dewasa itu menurut BPW, WHO, kita tuh perlu makan ini satu hari itu minimal 2.100 kalori. Kalau makan 3 kali, artinya satu kali makan 700 kalori. Kalori ini kenapa masih tak tahu kalau kita gizi itu masih pakai kalori. Yang di Indonesia, di negara-negara
kalori K-nya kecil, ada kalori K besar. Ya. Nah, kalau di negara maju yang maju itu dia ada pakai lagi KKL, ya, kilokalori. Ya, kalau yang itu KCAL, ya, kilokalori. Nah, kalau dengan kawan-kawan kita di ilmu gizi kita di Indonesia, nyebutnya kalori saja, tapi tidak jelas kalori besar, kalori kecil. Ya, kalau kalori besar 1000, yang dimaksud itu kan kalori besar, ya. Nanti ada soal bonus. Oh, di sini nanti ya. Nah, yang lalu itu, ya. Yang lalu, ya. Jadi itu kalori besar, kalori kecil. Yang kita bicarakan kalori besar, yang kita pelajari di SMP. Di SMP ya, kalau kita ambil air ya, 1 cc air, kita inginkan dia, maka suhunya turun 1 derajat, maka kalori yang diambil dari air itu adalah 1 kalori. Kalori kecil, ya, kalori kecil. Jadi kalau 1 kilo, ya 1000 kalori kecil, atau 1 kilo kalori. Ya, 1 kalori itu 4,2 Joule, atau kalau kalori besar 4,2 kilo Joule. Sebetulnya angkanya 4,18. Ya, dibilangkan jadi 4,2. Jadi yang pas itu 4,18. Kalau itu kan kayak 4,18, paham ya? Nah, jadi kita tadi yang makan tadi 700 itu kilokalori, kalori besar. Kilokalori tulisnya KKM, ya. Paham ya? Oke. Jadi kalau kita makan seperti itu, maka kita juga mesti keluarkan. Kalau seperti saya makan 700 kilokalori sekali makan, maka saya mesti mengeluarkan juga termasuk energi basal. Satu hari itu kan 3 kali tadi ya, 2100. Maka dalam 1 hari 1 malam saya mesti mengeluarkan energi 2100 termasuk basal. Nah, saya ini malas olahraga, jadi kurang ya. Coba mestinya olahraganya lebih banyak. Ya, pernah turun nggak Pak? Pernah. Saya di Jepang 3 bulan. Jadi di Jepang itu jam 9 dan 10 mereka malam, karena malam pulangnya lagi malam, jadi aku ke kampus itu jam 9, itu pun profesornya belum datang. Jadi aku bangun jam 6, jam 5 nggak bangun, pulang agak 2 jam jalan kaki, bisa 10 kilo ya, karena makan lebih. Turun 10 kilo dalam 3 bulan, kata ibu karena kaki rendah. Udah 10 bulan makan sushi ya, ya. Nah, makan ramen takut pakai minyak babi pulau. Nah, sudah kita jadi, ya. Jadi olahraga banyak, makannya dikit. Jadi makan kami udon. Ya kalau pas waktu itu baca mahasiswa saya di sini bayar di, ya, boleh lah. Oke. Jadi bisa kalau jadi selama ini kita selalu berpikirnya hukum pertama terus mereka. Tapi nah, ini ada data ya. Data berapa banyak kalori. Kalau di sini kita C-nya besar ya. Kalau besar ya, itu apel 1 sedang 70 kalori dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini French fry itu kentang goreng. Ya, kentang goreng itu kalorinya 250. Hamburger 275. Hotdog ya. Nah, untuk makanan baik cepat lapar ya. Ya, apalagi ini yang banyak lemak-lemaknya nih. Lemaknya apa? Pizza besar, cheese 1,5 sepotong ini kan bagi 8 350. Kalau seloyak kali 8 2400, itu adalah seloyak tak boleh
Buka puasa selalu yang habis pizza. Tidak usah makan lagi sampai besok lagi, sampai pukul lagi. Ya, paham ya? Nah, minum Coca-Cola, 87. Ya, ini cola yang ini nih. Cola ini 300 ini, mestinya 300. Kalau ini kita berapa tuh? Ya, nah ini energi kita ya. Nah, ya, basal metabolisme. Nah, itu ya 72. Nah, jadi tidur yang puasa tiduran masih tetap 12 jam kali 7 atau tidur pasti lapar. Ya, nah, terus main basket 50 per jam ini ya, main basket. Jadi kalau kita olahraga jadi makannya banyak, makan selawai yang besar 2.500 kalori. Itu hanya cheese, belum yang pakai dari pepperoni apa segala macam. Ini hanya 3.000 kali. Nah, kurus berenang ini kalau berenang kayak atlet itu baru 1 jam 806. Kalau aku berenangnya cak kodok kan? Tidak pelan kodok. Kayaknya main tenis. Wah, ya, yang paling banyak itu prospek ski atau wah nih aerobik ya, aerobik joget itu. Nah, itu memang banyak ibu-ibu apa aerobik itu olahraga itu karena lebih banyak energinya, habisnya pula pakai lagu-lagu yang senang ya. Paham nggak? Jadi kalau ini data ini kalian cari di kita ada namanya gizi juga dalam bahasa Indonesia dari Badan Gizi Nasional kan yang melakukan ini ya. Jadi itu dihitung makanan MBG itu Badan Gizi itu satu anak itu kita kali makan itu 500 atau 600 kalori anak-anak itu makannya. Jadi kalian cari ada yang bahasa Indonesia-nya supaya nanti soal kita pakai soal yang dari Badan Gizi Nasional ya. Nasi misalnya gitu kan, kalau kita kan nggak ada nasi jadi kan, nasi itu kan ada airnya, ada apanya ya, ya, pinggang misalnya, oke. Nah, jadi kalau seperti ini ada orang beratnya 50 kilo, dia yang 6 apa nih? Nah ini naik sepeda balap, kencang ya, bukan sepeda santai. Sepeda santai itu, apalagi yang sepeda fun bike ya. Nah, itu. Ini sepeda ini ya, sepeda balap. Ya, beratnya, oh ini naik. Ya, jadi ini tadi kalau memang 5 kilo, kalau dia 68, jadi 68 ini. Tapi kalau ini sebenarnya akan 60. Jadi kalau orang yang lebih kecil, mesti makannya lebih dikit. Kurus makannya banyak kalau. Jadi makanya kalau orang puasa, bukunya lembat nggak kurus. Karena makannya pada tinggi kan? Ya kan? Ya. Oke. Jadi itu baru hukum lanjut. Ya, oke. Sekarang hukum kedua. Hukum kedua, ini yang bisa dibaca ya. Ya. Jadi hukum kedua, pernah nggak kita tengok? Ada kawan, kalau ngumpul-ngumpul dia makan lebih banyak, jadi badannya tetap kurus. Ada di sini. Ini pelik makannya banyak tapi kurus. Siapa namanya? Dina untuk makan banyak ya, itu benar kurus. Berbahagialah. Karena menurut hukum kedua termodinamika, kita ada yang namanya efisiensi. Kita makan 100 kalori, efisiensi tubuh kita
menyerap kalorinya dikit. Ya, jadi yang lainnya apa? Dibuang ke WC. Ya, si WC-nya penuh banyak. Dibuang. Ya, betul ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Bahagialah dia, apalagi cewek-cewek. Senangnya. Apa? Karena ya nggak mau susah dia gemuk. Jadi orang semua Pak, iya, aku udah masuk polisi. Dia berat badannya nggak sampai-sampai, jadi tidak terima. Karena berat badannya tidak sesuai. Ya. Nah, jadi ini ukuran yang tinggi. Kalau di satuan ini ada satuan internasional ya. Ini ya, tinggi 145 maka beratnya sekian. Kalau aku berapa tuh? 55 menjadi 2 supaya aku 164. Jadi maksimum 72 berat aku. Sekarang 100 lebih, kalau 30 kilo kemarin pilihan berat 30. Jadi mesti berapa lama aku jogging aja. Nah, bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Paham ya? Jadi itu kalau nanti itu lah penelitian ini ya. Ini kan sederhana kali aja. Ya. Paham ya? Nah, jadi hukum kedua termodinamika mengatakan ada efisiensi. Ya, ada orang makannya banyak, tetap kalau pihak aku dari pihak ibu aku, keluarga kami, dari pihak ibu ya, ibu saya kan makan di suku dari pihak ibu ada 140 kilo kan, lebih tinggi gitu kan, 190. Aku senang kalau ada acara kawinan, kalau kumpul. Aku suka berfoto sama yang 150 tadi. Aku masih kelihatan langsing, ya kan? Aku langsing dibanding dia. Makanya ada dosen peternakan itu lagi sekolah dia. Lalu kalau dia belum ke sekolah, kalau ada acara wisuda fakultas, terus tak jadi dia memfoto strategi supaya terlihat langsing. Oke, lanjut. Ya, nah ini ada basal metabolism index ya, indeks massa tubuh. Ya, body mass index. Jadi ini aku nih kan mesti ini ya. Kalau aku lah 30 lebih. Jadi lebih BMI gitu. Ya, jadi kemarin Unsuri buat general check up untuk semua dosen dan karyawan. Dan 25 Agustus lalu. Nah, aku senangnya kan ditimbang segala macam, sakit sama atas segala macam. Kan untuk tadi BMI kan mesti cukup kan? Cukup 3 kan? Kalau aku tuh belum kan? Jadi petugas gizinya tuh ngukur pinggang aku kan? Untuk kasih ibu. Lagi belum sampai, sentinya belum sampai. Aku katakan apa, mereka katakan apa sudah lagi agak ibu kena marah aku bilang. Gizi ya gizi. Sini lah, aku kau sambungkan sini. Nah sampai lepas, lepas kuat yang berlalu. Anak aku lebih tua tapi anak aku yang paling kecil angkatan 2010. Aku lama orang merah. Paham ya? Ya lanjut kita lanjut ya. Karena ini nanti kalian hitungnya berapa energinya masuk keluar ya. Ada di buku bab 55 ya, bab 4 buku 4 paling belakang. Cerita ini sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau dibuka bahasa Inggris, saya tinggal sini. Halaman berapa buku? Ada contoh juga, burning off max kalori dan bagaimana membakar ini. Halaman
of special interest, ya, termodinamika, aspek termodinamika dalam sistem biologi. Ini kan beasiswa. Nah, jadi ini, ya, setelah penerima baca beberapa banyak ada satu soal. Nah ini ya, ini satu ada gambar nih. Ada gambar. Ada ya, berikutnya. Oh, bukan sebelumnya. Salaman berikutnya 186. Ada 187. Ini ada gambar. Nah, ini ada. Nah, ini ada ya. Ini sah ya, sudah kita kelihatan. Tinggal baca kan. Ya, kalau nggak tahu bahasa Inggris, kalian blog tempel di ini di AI terjemahkan, ya. Paham ya? Kira-kira ini aku suruh Google Translate waktu itu teman-teman. Nah, lama nih, ya. Ini waktu buku edisi 6. Sekarang kita edisi 9. Lama ya. Paham ya? Jadi ya ini tidak perlu ya. Rumus-rumus kayak tambah 2 kan? Nanti olah deh, sebenarnya bahan pilihan dari orang sekarang. Sesuai aja kalau puasa sampai jam berapa kita nih? 10 kan? Lebih lah lumayan. Hidupkan dulu. Ya, jalan. Jadi ya, hukum kedua itu, katanya hukum pertama ya, hukum kedua itu mengatakan, kan kalau hukum pertama, energi tidak dapat diciptakan dari, hanya dapat berubah bentuk. Ya, dari panas, jadi hujan, jadi panas, materi ya, materi kita makan, jadi energi ya. Itu adalah hukum pertama. Dan seolah-olah dia bisa interchangeable, dapat dibolak-balik. Karena memang itu hukum pertama ya kan, energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimus, hanya dapat berubah bentuk. Sah itu sudah 6 bab dari 5 bab ya. Maka itu kalau kuliah Tuhannya itu energi tidak dapat diciptakan kemana-mana. Hanya dari itu Tuhan ya, tidak ada ciptaan itu, ciptaan Tuhan ya. Tapi energi, jadi Tuhan energi ya. Nah, nggak tahu, energi dari start ya. Itu kata buku termodinamika kita hanya membuat. Oke, yang kedua mengatakan bahwa energi itu itu arahnya hanya satu arah, one way itu, one way, hanya satu arah dari tinggi ke rendah. Energi itu kalau kita sebut vektornya kalau dia banyak, dia jadi satu vektor ke satu arah. Ya. Nah, jadi contoh kita sudah tahu kan, ada air panas yang digambar. Air panas dalam gelas kita taruh di ruangan, dingin nggak? Ya, tidak. Jadi artinya energinya mengalir dari air ke permukaan dan ke cangkir, kemudian ke ruangan. Kalau hukum pertama mengatakan mestinya energi tadi bisa balik lagi ke gelas, akhirnya jadi panas. Nah, ternyata dalam alam, kemudian ada ilmu namanya empiris. Ada enggak gelas yang kita biarkan lama-lama jadi panas? Tidak ada. Jadi artinya dia hanya satu arah. Nah, minggu depan atau 2 minggu lagi kita baru belajar entropi. Apa itu? Kemudian adalah ilmu yang membahas tentang entropi, energi dan entropi. Kalau ditanya apa itu energi, tidak tahu. Apa itu entropi, tidak tahu. Entropi adalah energi. Tapi ya kalau kita tahu energi itu vektor ya. Vektor. Kalau vektor
vektor itu satu arah, kuat dia. Kalau ada 1000, arahnya sama, kuat ya, jadi 1000 kan? Ya kan? Itu belajar fisika kan? Tapi kalau tadi vektor ini 1000, tapi arahnya kemana-mana, ada yang ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, semua kemana-mana, menghasilkan kerja nggak ya? Nggak ada. Kekacauan. Kekacauan itu yang disebut dengan namanya entropy. Jadi tadi energi tadi itu, jadi energi ini ada mutu kedua. Jadi dia dari energi tinggi turun ke bawah, mutunya hilang, mutunya jadi 0. Artinya apa? Tadi energi ini satu vektor besar, 0 itu artinya dia nggak jadi satu lagi, ini sudah tercerai. Nah, kata kalau sudah cerai, kalau ini tidak baca. Hanya siapa yang bisa? Tuhan kalau kita lihat. Jadi kalau energi dunia kita ini habis semua, akhirnya tercerai-berai, tidak ada arahnya lagi. Ya mati. Jadi disatukan lagi oleh Tuhan, baru ada energi lagi. Dan semuanya itu bisa tercerai-berai. Kita belajar di agama, ya. Itu khususnya Kristen dan Islam itu percaya bahwa tercerai-berainya itu karena adanya dosa. Ya. Betul? Oleh Tuhan kita ada dosa. Dosa karena siapa? Karena perempuan melihat-lihat. Ya, katanya begitu ya. Perempuan memandang, melihat buah, ya kan? Digoda sama. Apa kata setan? Kalau kau makan buahnya, kau bercantik. Memang dari dulunya perempuan itu senang rayuan domba. Makan apa? Tapi ingat, yang jadi imam siapa? Si Adam yang disalahkan oleh Tuhan. Adam, ayo kalau Tuhan datang, Adam, tadi kan bawa, tak ada Tuhan yang bawa. Ada makannya? Ya Tuhan. Adam, ada tak si Hawa? Padahal yang makan si Hawa, ada. Hawa tak ada yang makan dulu. Ya kan? Kalau lanang betina makan dia tu. Ya, apalagi kalau dia tak ada yang makan bagi suap tu pula. Nah, kata-kata uti yo makannya kata sahabat kak ada dua lemak ya makan. Iya kan? Jadi dia makan, tapi nanya pula agama kan? Yang dipanggil Tuhan itu siapa? Hawa atau Adam? Adam. Yang bertanggung jawab tentang laki-laki. Jadi kalau konsepnya suami itu atau pria itu adalah imam di situ. Dia bertanggung jawab pria, betina. Kita tukang membeli ngabel. Ya, kita dan makan. Ya, semuanya ngabel. Lagi bapaknya udah bersih. Ada lanjut kita hukum kedua. Jadi dia turun energinya menjadi tidak ada mutu. Ya, nah jadi kalau kita lihat ini ada konsep namanya dasar waktu sumber banyaknya mengalir kalau seperti sungai dari atas gunung, sungai mengalir ke laut. Dari laut bisa nggak balik di gunung? Bisa kalau ada matahari. Kan energi. Jadi kalau kita mau menaikkan lagi, kita mesti menambah air yang ada dari tangki itu turun ke bawah. Macamnya kan dari mana saja? Bisa kalau ada pompa, ada input energi. Jadi kalau ini ya, jadi reservoir energi ada namanya tempat penampungan atau storage, sink ya, sink itu tempat pembuangan. Nah, jadi
ini. Nah ya, nah kita lihat ada nanti engine. Engine itu adalah mesin. Jadi kalau kita ngalir dari atas ke bawah, pada waktu dia ngalir bisa kita sadap energi. Ya, kita sadap. Tapi dia bisa tetap mengalir. Kalau tidak ada aliran, ini tadi, ini kan karena dia mengalir, baru bisa kita ambil ada. Makanya tidak ada energi itu dalam transformasi energi, tidak ada energi, tidak ada yang 100%. Kenapa? Karena mesti ada yang didapatkan. Bagaimana Pak? Kita tutup pen ya, tutup ya. Hanya di sini aja bisa? Nggak bisa. Ya, ya, ya. Coba kita makan Pak ya. Nggak bisa nggak? Bisa? Nggak pipis, nggak bising, nggak berkeringat, masuk rumah sakit. Bisa mati? Bisa. Jadi kalau tidak ada energi, ini ilmu agama ini kan belum puasa. Kalau ya, sering ya, kita itu katanya hanya saluran berkah ya, barokah, saluran aja. Rezeki saluran kita itu hanya saluran. Iya betul? Betul. Coba rezeki itu tidak kita salurkan, dapat pahala. Kita makan baik, kita belanja baik. Belanja saja pun ada pahalanya. Belanja itu berpahala. Karena begitu kita belanja, yang jualan mendapat uang. Artinya uang kita coba kita simpan di uang. Ya. Jadi konsep menabung itu bukan konsep dari Tuhan. Konsep menabung itu konsep egois. Yang boleh tidak menabung. Artinya ada rezeki orang lain yang kita simpan. Betul? Betul nggak? Ya. Nah, itulah karena itu. Jadi coba kita bayangkan, kita punya duit. Nah, kita dan sekarang lagi menjadi uang. Kita punya duit 10.000. Beli pempek berapa 10.000? Pempek murah sedang lah ya, jual sedang. Duit 10.000. Situ kan pempek belanja lagi. Ya, 10.000 beli bahan dan sebagainya. Katakanlah dia tak beli untung. Si tukang pempek dapat manfaat 10.000, kita dapat manfaat pempek 10. Si tukang ikan, tukang tepung, tukang itu belajar lagi kan? Ada sebenarnya. Sudah berapa duit di jalan? 3. Coba bayangkan sama-sama kita pegawai dapat duit 10 kali lipat, 10 kali putar baru sampai ke kita. Manfaatnya sudah berapa? 10 kali 10 dulu. Semua itu semuanya akhirnya apa? 100.000. Manfaat uangnya masih 10.000 kan? Tapi manfaatnya 100.000. Pahalanya apa artinya? Sampai ke kita lagi 100.000 ke kita. Oke? Itulah agama. Jadi dia juga dengan menjalankan begitu. Jadi kalau kita ngalir, kalau tidak ada ngalir, tidak ada kerja. Ya. Oh ini tadi sudah belajar. Ya. Jadi, jadi tidak mungkin semuanya kita manfaatkan. Jadi kita sebut di sini kerja neto sama dengan kerja keluar. Hitungan ini kerja yang masuk ini kita buang untuk maintenance, ya, maintenance. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu ada efisiensi. Semakin banyak manfaat
yang kita dapatkan semakin tinggi efisiensi. Ada orang yang banyak dia buat. Jadi kalau misalnya energi itu kalau dia ngalir, kita bisa ambil banyak, sedikit yang kita buang, itu efisiensinya tinggi. Tapi kalau kita ambil sedikit, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, tentu ya, contoh ada sungai dari Tanah Ranau, ya, di bendung di Tanah Ranau, di hulu di dekat Tanah Ranau, namanya Asap. Ya, airnya dia dibuat untuk memutar tur. Keluar dari turbin, airnya dialirkan ke sawah di Belitung. Ya. Atau kalau enggak gini aja, ada sungai ya, jadi dia banyak tebing di pangkal sana kita buat bendungan, alir membagian des, airnya ada lagi kan, kan? Kita bikin lagi bendungan di bawah, kita manfaatkan lagi kan, dapat lagi. Ya, di bawahnya lebih dipegang dan mana seterusnya. Ya, mestinya Indonesia itu kaya banyak sungai gitu yang banyak tebing-tebing bisa dibuat. Ya, banyak tobing-tobing. Ya, bisa banyak energi. Jadi semakin banyak begitu kita bisa ada asas namanya thermal efficiency, yaitu kerja output yang kita dapatkan dibagi input panas. Jadi ini efisiensi 1 W neto begini, di mana W neto ini tadi sebelumnya ya, W neto itu adalah Q in dikurangi Q out, ya kan? Jadi Q in bagi Q in 1, Q out bagi ini jadi Q out bagi Q in, ya. Itu efisiensi neto. Ini kan neto Q in kurang Q out saja. Makanya dapatkah Q kita hemat? Tidak dapat, jadi kita sudah bilang ya, kacau kan di sini. Ya, jadi sama. Kenapa? Ya itu sudah Tuhan alam, itu Tuhan. Ya, tidak bisa kita hemat. Oke? Ya, lanjut. Contoh. Contohnya kita baca. Ya, suatu panas dipindahkan ke suatu heat engine. Ya, mesin heat engine itu mesin yang mengkonversi energi atau panasnya dengan laju heat engine dari suatu tungku laju keluarnya itu 80 megawatt. Jika laju panas yang dibuang ke sungai terdekat sebesar 50 megawatt, tentukanlah output neto dan efisiensi termal heat engine ini. Q sumber 80 megawatt. Q di bawah QL 50 megawatt. Yang keluar samping 80 ke 50 30 megawatt. Berapa efisiensi? 1 kurang 30 bagi 80 atau 1 kurang QR berapa ini? 50 per 80 sama hasilnya 37,5%. Ya, jadi 1 kurang QR berapa tadi? 50 bagi 80 itu adalah 62,5%. Coba ya. Coba pencet. 1 kurang buka kurung 50 bagi 80 tutup kurung, sama dengan berapa? Itu udah 37,5. Iya kan, cocok ya? Lihat rumusnya tergantung itu kita suka yang mana. Lanjut. Ya. Suatu mesin mobil. Nah, ini kayak gitu udah salah. Lanjut. Hukum kedua pernyataan kesimpulan adalah tidak mungkin ya, untuk setiap alat beroperasi dalam satu siklus menerima panas dari satu reservoir dan seluruhnya memberikannya kerja. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kalau tidak ada aliran.
ada yang pompa itu di luar sini, itu namanya kompresor. Kita kompres tadi air 1/3 patah. Tekanannya tinggi kan? Dia jadi cair, tapi panas. Panas itu kita buang di sana, di namanya bisa kita buang dalam bentuk kita bisa memanaskan sesuatu boiler, atau kita buang ke lingkungan. Itu di luar kipas, dibuang ke lingkungan. Bisa digunakan banyak penelitian teknik pertanian yang di seluruh Indonesia tadi menggunakan AC itu panasnya luar. Kemudian dikompres ke ruangan. Jadi yang di luarnya itu digunakan untuk mengerikan. Jadi bisa berdeskripsi kalian. Ya. Terus ini ya. Kemudian dia turun ada throttling. Throttling gimana? Nah ini throttling di AC kita. Ada begitu dia masuk dari luar, ada pipa tampilan langsung dari tekanan itu ke tekanan rendah. H1 sama dengan H2. Kemudian dia menguap. Ini evaporator itu yang diupayakan. Kemudian dia jadi uap. Yang ketiga sudah uap terpaksa dikompres. Itu namanya refrigerator. Ya, kalau heat pump seperti ini, ya dari ini kita pompa ke atas, kita pompa. Itu namanya tadi kompresor. Ya. Kompresor bisa nggak kita bisa pompa, namanya pompa panas. Ya. Nah, ini ada yang disebut COP, coefficient penampilan. Coefficient penampilan itu adalah output yang kita inginkan dibagi input. Ya, untuk refrigerator, output yang kita inginkan QL, Q dingin, mundur. Maju. Ya, Q dingin ini yang bawah yang kita inginkan. Ya, lanjut. Ya, yang kita inginkan yang bawah. AC itu kita jadi besar, jadi apa? Jadi sinknya kita terima. Ya, sehingga kalau kita masukkan di rumus COPH itu lebih besar dari 1. Ya, jadi kalau kita lembaga yang namanya semuanya, ya tak? Kalau di Islam seru tak perempuan? Duitmu duit. Di dalam mati kalau di Islam, ya tak? Duitmu. Nah itu asli itu, ya. Nah, untuk itu namanya kasar, apa namanya? Ini dia, yang bawah penampungan. Kita lihat penampungan. Cukup berhamil dulu bapak-bapak tuh. Oke, itu ya. Lanjut. Nah kalau heat pump terbalik yang kita manfaatkan yang atas. Jadi kalau AC yang kita manfaatkan yang bawah, kalau heat pump, kenapa? Itu yang kita manfaatkan. Misalnya kalau seperti sekarang untuk itu pemanasan rumah atau sebagainya. Bisa nggak dimanfaatkan juga untuk bagaimana? Ya tadi kalau kita pakai AC yang di luar itu kan heat pump namanya. Yang kalau di luar tadi panasnya ditiupkan di luar itu, karena panas ditiupkan di luar, itu heat pump artinya. Pompa panas, karena dia mau pompa panas. Itu bisa kita manfaatkan untuk mengeringkan itu dari atas sana. Yang di atas sana itu yang outdoor, yang di bawah, nah yang ini AC ya. Tergantung yang mana kita manfaatkan. Kalau COP, kalau heat pump, COPHP, desired output required input. Output yang ini kan dibagi input QH sebagai W net, ya. QH dia jadi 1 bagi 1 kurang ini. Bukan QL, bukan QH. Ya. Nah, ini besar juga dari 1. Lanjut. Nah, ini satu. Ya. Nah, ada yang namanya EER, Energy Efficient Rating. Yaitu jumlah panas yang bisa dari ruang dingin dalam kilowatt ya, per kilowatt listrik yang dikonsumsi. Nah, kalau kita lihat di situ apa namanya? Sekarang kita di AC, coba lihat EER-nya yang ditulis. Semakin besar EER, artinya semakin efisiensi semakin tinggi. Artinya jumlah energi, artinya watt untuk menggerakkan kompresor lebih kecil. Ya, lanjut.
paham aja kan? Nah, ini soal apa yang coba kita lagi. Nah, hukum kedua termodernkan ini Pak Clausius. Kalau tadi saya ulang ini Pak Clausius. Adalah tidak mungkin membuat alat yang beroperasi dalam satu siklus dan tidak menghasilkan pengaruh apa-apa selain daripada perbedaan panas dari suhu rendah ke benda suhu ya, nah, seperti ini. Jadi AC kita ini tidak bisa jadi dingin kalau tidak ada input energi ke kompresor. Jadi itu kata sini. Adalah tidak mungkin membuat alat ini jalan dewek. Dan sini ini jalan dewek sehingga dia makin di perlu ada pompa panas ya. Jadi tidak mungkin energi mengalir dari rendah ke tinggi kalau tidak ada pompa panas. Itu kata siapa? Pak Clausius. Kalau kata Clausius apa tadi? Tidak mungkin mengalir ke pucuk kalau tidak ada energi yang kita manfaatkan. Lanjut sama ya. Ya, ini equivalensinya. Kalau Kevin Planck yang kiri, yang kanan Pak Clausius. Oke, lanjut. Nah, ini banyak orang yang mencoba sekarang. Kita banyak lihat di TikTok, di mana ya. Mesin gerak perpetual. Artinya apa? Tidak ada mesin yang bisa 100%. Dia jalan dewek. Banyak yang orang bikinnya. Kemarin itu ada lagi ini magnet ya. Jadi kalau magnet itu untuk sama bertolakan ya kan. Yang sebelah sini kalau sama jadi aku putar mesinnya berputar, maka tidak dia tidak bisa naik. Ya di TikTok bisa. Tapi lupa bahwa itu juga ada energi. Baca berita kita dulu ya. Energi magnet waktu SMP ya. Energi ada nuklir, ada magnet. Itu energi juga lama-lama magnetnya habis. Ya kan? Nah, perlu dicas ulang magnetnya itu. Ya. Nah, jadi magnet itu sekarang bahan ini betul. Jadi magnet itu yang paling bagus itu namanya banyak bahan yang sulit didapatkan. Maka disebut barang jarang, benda barang jarang. Banyak, tapi dikit-dikit nyambungnya itu, ya. Nah di Amerika itu paling kurang, di Cina banyak, Atonyo ada TikTok, ya. Di Indonesia juga banyak, bahkan itu malas yang begini. Ya, jadi orang datang ke kita, ya, jalan akan kumpulkan. Tapi ada ongkosnya, ya ajulah. Makanya kita miskin terus. Kita banyak minat, banyak datang Amerika, datang itu. Boleh datang yang bisa datang, videonya ada. Karena siapa? Minta tolong mereka itulah. Kita punya tambang emas terbesar di dunia. Masa nak ngambil gunung emas di gunung di Papua? Tak tolong Amerika. Iya, jadi budi itu kan tembaga. Tembaganya diolah jadi tembaga. Ampasnya apa? Ampasnya emas. Diberikan dia mineral gitu. Ya kalau kita ini tembaga, ya. Tembaga dibagi hasil dari tembak. Ya, ampas itu kami ambil ampas. Ampasnya pada apa? Biasanya itu dibalik kan, mengolah emas, ampasnya tembak. Tapi kita lalu belikan uang dulu, ya kan? Ya, tapi Papua jadi dari Indonesia. Kalau tidak dulu punya Belanda tidak mau melepas itu kan ada satu emas. Waktu Trikora, kan Indonesia ditutup oleh Amerika Serikat. Amerika punya hak itu kan? Indonesia lah benar kan? Apa pemilihan kan, pemungutan suara kan, pilih ikut Indonesia tidak? Tahu tak? Indonesia cari tentara yang penting kalau yang boleh minta
terjunkan ke payung lama. Melok suara kadang lintang. Kadang putih dah. Ada istri suaminya apa? Omnya istri saya putih ya. Aduh itu ke payung. Dokter serah terima jabatan dia jadi sakit. Tapi kan yang dia ada yang pemilu bagi banyak ada orang Ambon, Kumpang, tinggi di sana kalau. Jadi ada mereka ada gunung itu bagi kami ya. Jadi kita dah acak juga. Kan ada dapat apa? Mainlah masih dapat. Ya. Oke. Jadi tidak ada itu yang hidup kekal abadi. Mesin juga tidak ada yang abadi. Kalau ini enggak ada yang ikut, karena setiap pergerakan selalu ada geser. Kalau kita duduk itu ada gesekan kan? Orang yang paling dekat kawan yang sering berbalah aja lah. Dan itu banyak bergeser. Iya lah. Coba dengar bapak kau sama mak kau paling seringnya berbalah. Dengan dekat orang ini dekat. Coba tidak ada pakai dia. Tidak kan? Cuma kalau lah dekat pasangan melihat itu sudah. Kenapa manusia? Oke. Kita pakai mesinnya minggu depan. Itu ini tanah usia. Saya udah dulu ya karena kita kemarin Senin yang lalu. Minggu depan kebetulan saya kurang kota, mungkin masuk Ibu Adi belum masuk. Setelah itu baru ada. Ya jadi ujiannya nanti minggu kedua Maret. Yang kelas lain minggu depan ujian. Ya. Oke. Sampai jumpa. Waktu. Jangan lupa diunggah ya ketua kelas ini. Itu apa namanya rekaman.